kasihilah teman sesamamu, mereka juga tubuh Tuhanmu. Berdamai dengan saudaramu, berjalanlah bersama Tuhanmu. Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Langkah bahagianya bisa berjumpa kembali di dalam renungan harian hari ini. Oleh karena itu, mari kita mempersiapkan hati kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Ayub pasal 6 ayat 14. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Ayub kecewa terhadap sahabat-sahabatnya. Siapa menahan kasih sayang terhadap sesamanya, melalaikan takut akan Yang Maha Kuasa. Melalaikan atau menahan kasih sayang, sehingga dikatakan melalaikan takut akan Yang Maha Kuasa. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, terkadang ada momentum-momentum tertentu secara tiba-tiba ada kita saksikan seseorang meminta pertolongan kepada kita, lalu kita berpikir apakah kita tolong dan lain sebagainya. Kita terkadang memikirkannya terlalu lama ataupun bisa saja terlalu cepat dan lain sebagainya. Di sini dikatakan menahan kasih sayang terhadap sesamanya. Menahan melakukan yang baik. Di dalam Amsal dikatakan ketika ada orang yang membutuhkan, kita tahu bisa menolong mereka, lalu kita katakan kembalilah besok. Itu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan karena dianggap melalaikan takut akan Yang Maha Kuasa. Ketika pada saat itu kita bisa menolong mereka, kita memiliki kemampuan, kita memiliki sesuatu yang bisa kita berikan kepada mereka yang sangat membutuhkan itu pada saat itu juga. Berarti kita melakukan hal yang baik. Tidak boleh kita katakan besoklah kembali lagi. Tetapi kita harus menolong mereka pada waktu itu juga. Karena bisa saja mereka tidak datang lagi besok. Ya, tidak lagi datang besok. Karena mereka sudah tidak bernyawa lagi. Tidak ada di dunia ini lagi. Bisa saja, aduh saya menyesal. Ada orang yang mengatakan itu. Mengapa kemarin saya tidak tolong? Sekarang mereka tidak ada lagi. Ya Tuhan. Mereka menyesal karena menahan kasih sayang itu. Menahan melakukan yang baik. Seandainya saya tolong dia pasti tidak seperti ini. Bisa saja seperti itu terjadi. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, biarlah kita selalu meminta hikmat Tuhan. Tuhan, ini ada orang yang minta tolong kepada saya. Saya memang punya yang mereka mintakan Tuhan. Tetapi apakah ini kau kehendaki atau tidak? Berikan saya hikmat ya Tuhan. Tunjukkan jalan yang terbaik. Kalau kita bermohon untuk hikmat Tuhan di dalam menolong kita, memberikan bantuan yang terbaik untuk mereka, itu juga dikehendaki oleh Tuhan. Bisa saja orang yang datang itu tidak memiliki tujuan yang baik. Bisa saja mereka berpura-pura
bisa saja mereka mau menipu kita. Kita dikehendaki untuk hidup bijaksana, untuk tidak ikut terjerat ke dalam dosa orang lain, untuk tidak ikut melakukan kejahatan. Dengan kepolosan kita menolong orang lain padahal dia adalah pelaku kejahatan, itu juga tidak benar. Kita melindungi mereka padahal mereka seharusnya dihukum, itu juga tidak dikehendaki oleh Tuhan. Saya kasihan melihat dia jadi saya sembunyikan, itu juga tidak dikehendaki oleh Tuhan. Padahal seharusnya yang salah harus dihukum. Ya, saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, menahan kasih yang dikatakan di sini perlu hikmat Tuhan. Menahan kasih sayang agar kita tidak terjebak di situ. Memberikan pertolongan kepada orang lain perlu hikmat Tuhan. Menolong orang-orang yang membutuhkan juga perlu hikmat Tuhan, perlu tuntunannya. Sehingga kita tidak terjebak kepada masalah-masalah yang bisa muncul di kemudian hari. Ada orang mengatakan, saya maksudnya baik kok jadi begini hasilnya. Bisa kita terjebak di dalam situasi yang demikian. Tetapi disitulah diingatkan kepada kita. Tidak boleh menahan kasih sayang. Kalau bisa kita bantu, mari kita bantu pada waktu itu juga. Tanpa harus melupakan hikmat Tuhan. Kita harus mengutamakan itu. Hikmat Tuhan, tuntunannya, tolong saya Tuhan. Saya mau menolong si A. Saya mau membantu si B. Tolong saya Tuhan, beri hikmat-Mu. Tunjukkan jalan-Mu. Dengan apa yang saya miliki, biarlah Engkau pakai saya untuk menjadi saluran berkat-Mu. Sehingga Tuhan yang akan meluruskan jalan kita. Apa yang kita berikan menjadi berkat bagi mereka yang membutuhkan. Mereka bisa merasakan juga bagaimana berkat Tuhan itu sampai kepada mereka. Sehingga semuanya bersyukur kepada Tuhan. Meninggikan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terpujilah nama Tuhan. Engkaulah Tuhan yang menjadi tempat kami memohonkan hikmat dan kebijaksanaan untuk melakukan hal-hal yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ketika kami mau menolong orang lain, Engkaulah yang menuntun kami ya Tuhan, agar kami tidak terjebak kepada hal-hal yang tidak kami kehendaki, kepada penipuan dan hal-hal yang jahat yang bisa saja dirancangkan oleh orang lain. Tetapi ketika kami di dalam tuntunan-Mu melakukan itu semua, maka itu akan selalu mendatangkan kebaikan bagi kami dan bagi setiap orang yang kami tolong. Berkati setiap kami ya Tuhan di dalam pekerjaan kami, dimanapun kami berada pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa kepadamu. Amin. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Yesus penebus yang dinyatakannya kepadamu, kasihilah teman sesamamu, mereka juga tubuh Tuhanmu, berdamai dengan saudaramu, berjalanlah
Tuhanmu.